Sekarang kita masuk bab 5, yaitu pencetakan atau plotting. Setelah kita menyelesaikan suatu gambar, maka tahap selanjutnya adalah mencetak. Mencetak, selain untuk dilihat oleh kita, digunakan pula untuk keperluan lainnya. Misalkan untuk mendapatkan persetujuan dari pemilik bangunan, pengecekan oleh konsultan bila ada, mandor sebagai acuan dalam mengerjakan bangunan, atau sebagai salah satu syarat untuk mengajukan perizinan dari bangunan tersebut, dan lain-lain. Sampai hari ini, untuk mencetak, para drafter terbagi atas dua cara, yaitu mencetak di lembar model, ya, yang hitam ini yang sekarang dilihat oleh Bapak Ibu sekalian, dan mencetak dengan menggunakan lembar layout, yaitu lembar yang putih. Cara mencetak yang pertama adalah cara mencetak generasi awal. Cara ini selain tidak efektif juga memiliki banyak keterbatasan. Solusi kit menggunakan cara kedua, yaitu dengan layout. Sekarang ini kita tampil dalam format AutoCAD 2008 ke bawah, yaitu dengan format toolbar. Ya, jadi untuk mengakses layout di bagian bawah sini ya, ada tulisan layout 1, layout 2. Nah, itu kita klik layout 1. Kita akan melihat lembar putih dengan sebuah jendela atau viewport, ya, yang menampilkan gambar yang akan dicetak atau yang terdapat pada lembar display. Nah, untuk tampilan pada AutoCAD 2009 ya, yang merupakan rilis yang sekarang kita gunakan, maka saya switch ke 2D Drafting and Annotation. Nah, ini juga lembar layout. Bagaimana kalau ingin ke lembar model? Di bagian bawah ini ada model, kita klik. Nah, kita kembali ke lembar kerja yang hitam. Dan sekarang bagaimana untuk masuk ke lembar pencetakan, yaitu lembar layout? Maka kita klik ikon di sebelahnya, yaitu layout. Nah, ya, jadi Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengakses layout baik dari AutoCAD 2008 maupun 2009. Ini ada sebuah denah yang akan kita cetak. Bapak Ibu sekalian dapat mendapatkan file ini dengan membuka, open, di folder lembar kerja yang sudah saya berikan, cari bab 51 mencetak. Silahkan di open. Setelah dibuka, kita masuk ke layout yang ikonnya ada di bagian bawah. Kita klik. Nah, di sini ada sebuah jendela atau viewport. Jendela atau viewport ini kita hapus saja dengan del. Ya, setelah dihapus, kita lakukan penyetingan pada Page Setup Manager untuk mengatur jenis printer, kertas yang digunakan, kalibrasi satuan, dan lain-lain. Setelah itu barulah kita membuat jendela atau viewport yang baru. Untuk masuk ke Page Setup Manager, selain kita dapat mengaksesnya melalui huruf A ini, ya, melalui File, kemudian Page Setup Manager, saya lebih suka menampilkan tab model dan layout seperti pada AutoCAD 2008 ke bawah. Dan ini cara untuk menampilkannya. Di ikon layout, kita klik kanan, lalu klik display layout and model types. Nah, setelah muncul di layout 1, kita klik kanan, pilih Page Setup Manager. Jadi kita geser, kemudian pilih modify. Nah, pengaturan yang pertama adalah printer atau plotter. Silahkan Bapak Ibu pilih jenis-jenis printer yang dimilikinya. Saya pilih Canon IP4200. Paper size, ya, di sini kita dapat memilih jenis kertas yang memang di cover oleh printer tersebut. Saya pilih A4. Plot area,
yaitu wilayah yang akan diplot. Di sini ada 4 pilihan. Display, yaitu tampilan yang ada di display di lembar model. Extend adalah tampilan keseluruhan gambar yang ada. Layout, nah sekarang ini kita sedang dalam format layout, maka kita pilih layout. Dan window itu adalah kita memilih area tertentu pada lembar model maupun lembar layout untuk dijadikan area print. Kita pilih layout. Kemudian jarak plot 00 itu dihitung dari batas kertas ini. Jadi mungkin kalau kita perlu agak ke kanan itu berarti arah X, agak ke atas itu berarti wilayah Y, silahkan diatur. Tapi 0 dan 00 ini cukup. Kemudian kita masuk ke style plot ya. Di sini adalah tempat style-style tinta yang tersedia ya. Untuk tinta warna kita bisa gunakan NaN dan acat CTB, dan untuk hitam putih kita bisa gunakan monokrom CTB. Nah, di sini ada monokrom 8 dan redup CTB. Ini adalah dua style yang buatan saya sendiri yang disetting untuk keperluan khusus. Setelah kita mengatur plot style table, sekarang kita akan memilih kualitas tinta yang keluar dari mesin printer. Di sini pilihannya ada banyak, tapi ada dua yang utama, draft untuk kualitas rendah dan normal yang hasilnya sudah cukup bagus. Kita pilih draft. Setelah itu kita masuk ke plot scale. Pengaturan ini berfungsi untuk membuat kesepahaman atau kesepakatan antara AutoCAD dengan kita agar mendapatkan hasil printout yang sesuai. Satuan yang digunakan oleh kita dan AutoCAD harus dikalibrasi. Pada gambar model kita ya, itu menggunakan satuan senti. Dan satuan AutoCAD kita sudah pelajari di permulaan training, yaitu unit. Nah, di sini ada pilihan milimeter dan inci. Kita pilih milimeter. Dan nilai 1 cm itu sama dengan 10 mili, maka ini kita rubah menjadi 10 dan unitnya tetap. Nah, kalau sudah sesuai, kita lanjut untuk orientasi kertas. Portrait itu untuk kertas yang berdiri, kemudian landscape untuk format yang tidur. Karena gambar kita denah tadi berdiri, kita pilih portrait. Kalau sudah, oke. Kemudian kita close dan lihat terjadi perubahan pada layout kita. Selanjutnya kita membuat viewport baru ya. Viewport baru di 2009 ini di view, kemudian viewport, kemudian new, kita pilih single, kemudian oke. Nah, fit, opsi fit itu maksudnya adalah untuk maksimum batas maksimal print, yaitu yang putus-putus. Kita enter aja, jadi kita pilih fit. Nah, ini hasilnya. Setelah kita menampilkan sebuah viewport, ini ya yang disebut viewport atau jendela, kita akan mempelajari karakter dari paper space maupun model space. Lihat di pojok sini. Di pojok sini biasanya di gambar model itu tampil koordinat X dan Y yang berbentuk dua anak panah. Tapi di sini bukan lagi anak panah, tetapi berbentuk segitiga, tapi tetap tampil X dan Y. Nah, tampilan segitiga ini merupakan indikator bahwa saat ini kita sedang dalam paper space. Pada kondisi paper space, yang menjadi objek adalah viewportnya, ya, jendelanya. Jadi kalau viewport ini kita hapus, tampak gambar kita hilang, tapi gambar kita sebetulnya masih utuh. Kita bisa cek di model. Nah, gambar kita masih utuh. Saya undo. Kemudian kalau kita berikan zoom real time atau kita scroll di roda di mouse kita, itu yang membesar mengecil adalah kertasnya. Tuh.
Kalau kita ingin melakukan pengeditan ringan, kita juga dapat membuat paper space ini menjadi model space dengan cara kita double klik di bagian dalam viewport. Nah, akan muncul garis tebal di sekeliling viewport. Nah, kalau kita zoom real time, yang membesar mengecil adalah gambar kita, kertasnya tetap. Dan bila kita melakukan pengeditan, baik itu dihapus, di stretch, maka akan terjadi perubahan pada gambar kita. Misalkan ini saya hapus sebagian ini. Nah, kita cek di model. Nah, maka akan hilang di bagian yang tadi kita hapus. Dari sini saya memperingatkan hati-hati ketika menggunakan model space. Ya, tadi sudah tampak bahwa apapun pengeditan yang kita berikan pada model space, maka akan berpengaruh langsung terhadap gambar kita. Nah, ciri dari model space itu adalah bentuk ininya, koordinatnya ya, dua anak panah yang ke kanan X dan ke atas Y. Bila kita ingin kembali ke paper space, cukup double klik di luar garis viewport. Saya double klik di sini. Nah, maka UCS ini hilang dan berganti dengan tampilan segitiga X dan Y-nya. Tampilan sekarang, viewport masih menggunakan skala yang acak. Bagaimana bila kita ingin menerapkan skala pada gambar kita? Pada AutoCAD 2008 dan 2009, dapat kita lakukan dengan memilih, ya, bisa dengan klik, bisa dengan cross pada garis viewportnya. Lalu pada bagian paling bawah barisan ikon ini muncul viewport scale. Klik ikon ini. Lihat, skala-skala baku sudah ditampilkan semua. Kita tinggal pilih skala yang dibutuhkan. Misalkan saya pilih skala 1 berbanding 100. Saya klik. Pada gambar terlihat viewport langsung menyesuaikan sesuai dengan skala tadi, yaitu 1 berbanding 100. Mudah sekali bukan? Hanya tinggal klik langsung berubah. Kita klik lagi 150. Nah, gambar akan membesar mengecil sesuai skala yang kita klik. Bagaimana mengatur skala pada AutoCAD Release 2007 ke bawah? Penggunaan skala dapat dilakukan di jendela Properties. Kita switch dulu ke AutoCAD Classic. Setelah itu kita masuk ke layout 1. Kita berikan properties yaitu Ctrl 1. Nah, kita pilih viewport atau jendelanya. Di bagian standar scale ini tercantum 1 berbanding 50. Nah, kita klik, ada segitiga kecil, muncul skala-skala seperti pada tampilan 2009 tadi. Kita klik 100, akan berganti gambarnya menyesuaikan dengan skala 130, 150. Nah, jadi sangat mudah. Sekarang kita mencoba untuk menggunakan layout 2. Bila layout 2 memiliki settingan yang sama dengan layout 1, maka lebih baik kita mengcopy dari layout 1. Karena bila kita membuka layout 2, ya, tab ini kita klik layout 2, maka kita harus menyeting kembali layout 2 ini seperti settingan yang kita lakukan pada layout 1. Cara mengcopy layout 1 caranya seperti ini. Kita klik kanan, kita move or copy. Kemudian kita ingin letakkan di mana hasil kopinya. Misalkan mau diletakkan di sebelum layout 2. Kita klik layout 2, kita create copy, kemudian OK. Kita klik di layout 2. Nah, kita sudah dapat yang sama persis dengan layout 1. Ya. Misalkan di layout 1 kita ingin skalanya 100. Standard scale 100.
Kemudian di layout 2 ini kita ingin skalanya, nah kalau 1/100 kita lihat masih banyak ruang kosong. Layout 2 dengan skala 150 nggak muat. Nah, mungkin kalau kita coba 175 akan ideal. Nah, tapi skala 175 tidak ada di standar scale. Ya. Maka bagaimana kita menyiasatinya? Kita klik di custom scale. Untuk membuat skala 1/75 cukup kita ketik 1 bagi 75. Lalu kita enter, jangan spasi. Nah, kelihatannya lebih baik. Jadi tadi barusan adalah cara membuat custom scale. Jadi kita bisa buat skala berapapun dengan cara yang mudah, hanya 1 bagi kemudian skalanya berapa. Tadi saya masukkan 75. Jadi settingan ini kita sudah tidak perlu mengatur kembali, mulai dari kertas, tinta, kalibrasi, dan lain-lain. Dalam membuat viewport, kita dapat membuat lebih dari satu viewport. Bahkan kita dapat membuat viewport dari objek ataupun poligon. Kita coba pada layout 2. Ingat, ini tidak kita setting, artinya settingannya masih acak. Jadi jangan gunakan skala pada properties. Kita coba view, viewport, 2 viewport. Baca di papan komen, AutoCAD usul viewport yang 2 tadi dibagi secara vertikal. Kita setuju. Kemudian fit dibagi sama besar. Kita enter. Ini hasilnya. Jadi viewport bisa kita susun dari 1 viewport, 2 viewport, 3 viewport, atau 4 viewport. Tinggal ikutin perintah di papan komen. Ya. Ini saya hapus. Kita coba membuat viewport dari poligon. Bentuknya poligon berarti kita ya seperti membuat poligon. Nah, begitu selesai kita close, maka poligon yang kita buat langsung ditempati sebagai viewport gambar kita. Jadi bentuknya bisa bermacam-macam. Misalkan juga saya buat dari circle atau saya buat dari rektang. Nah, untuk menerapkannya kita view, viewport, object. Kita klik. Nah, view, viewport, object. Kita klik. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa membuat viewport yang bermacam-macam sesuai dengan kreasi kita. Nah, ini tadi kita terapkan pada AutoCAD Classic. Bagaimana kalau kita gunakan pada AutoCAD 2009? Saya switch ke 2D drafting. Kemudian ini saya hapus. Ya. Seperti biasa, kita view, viewport, new, kita pilih berapa. Apakah 2 vertikal, apakah 2 horizontal, 3 right. Nah, jadi udah ada sampelnya. Misalkan 2 horizontal, kita oke, kemudian fit. Nah, hasilnya seperti itu. Saya undo, view, new, saya ingin misalkan ini. Oke, fit lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sama aja dengan waktu AutoCAD Classic. Saya coba yang poligon. Ini yang poligon. 1, 2,
3, 4, 5, 6, kemudian saya close. Nah, poligon yang objek ya kita buat circle-nya, kita buat rektangnya, lalu view objek, kita klik, view objek, kita klik. Nah, gitu. Oke, materi printer mencetak selesai.